berikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Sekalipun dalam 3 bulan terakhir ini, 4 bulan terakhir ini Tuhan, kami harus beribadah di setiap tempat kami, tapi itu tidak mengurangi keintiman kami dengan Engkau. Intimacy with God, keintiman kami dengan Tuhan lebih dari segalanya, tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini, bahkan yang sedang streaming di seluruh Indonesia, seluruh HGC yang ada di Indonesia, bahkan umat Tuhan yang lainnya yang menyaksikan streaming ini dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu menyentuh dan menjamah setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapat kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk diajar, kami siap untuk diperbaiki kelakuan kami, kami siap untuk dituntun, dihibur oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri dan perkataan-Mu itu sendiri Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama hamba memberitakan firman-Mu, seluruh atmosfer yang ada dalam ruangan ini di take over dengan kuasa Tuhan. Seluruh atmosfer yang ada di ruangan ini, frekuensi musik apapun itu, di take over dengan kuasa Tuhan. Sehingga biar yang ilahi yang menjamah setiap kami, waktu firman Tuhan dilepaskan, ada sesuatu yang baru, komitmen yang baru untuk kami semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian kami naikkan kepadamu. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Yang percaya katakan silakan duduk Bapak Ibu. Salam puji nama Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Salam juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti streaming Holy Glory Church Indonesia. Dan saya percaya bahwa semua indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Saya berharap sebagai hamba Tuhan, bahkan mewakili senior pastor Sinar Holy Glory Indonesia, menyampaikan selamat hari Minggu buat setiap kita. Pastikan bahwa hidup kita terus dipenuhi dengan cinta kita akan Tuhan, dipenuhi dengan kemurnian dan ketulusan di dalam melayani Tuhan. Saya berkali-kali berkata kepada manusia, saya bilang kami ada di Dayak, kami ada di Birikanwaya, bukan untuk membangun kerajaan manusia. Kita sedang menjadi partnernya Tuhan untuk nama Tuhan dinyatakan atas setiap tempat. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada orang yang dilepaskan, sesungguhnya kerajaan Allah ada di tempat itu. Yang percaya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan melalui gereja lokal Holy Glory Makassar memberikan kesempatan kepada saya untuk mensiarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk senior pastor, saya sebagai anak dalam rumah diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu, kita semua mendapatkan kesempatan untuk kita bisa berdiri memberitakan keruso, mewartakan kabar kebenaran kepada setiap orang. Amin Bapak Ibu. Tema saya pagi hari ini adalah God is with me. Tuhan bersama saya. Coba angkat tangan kanan Bapak Ibu. Kita ucapkan tema ini, Tuhan bersama saya. Dengan iman Bapak Ibu, jangan asal. Tuhan bersama saya. Kepal, Tuhan bersama saya. Pelan-pelan taruh di hati. Tuhan bersama saya. Tuhan bersama kita. Tuhan bersama keluargamu. Tuhan bersama setiap usaha yang saudara bangun. Saya menyaksikan setiap kali dalam kelas Keruso, setiap kali tugas kelompok, saya melihat beberapa kelompok ingin supaya di kelompok mereka itu ada orang-orang yang pintar di situ. Saya melihat bahwa dia ingin supaya orang yang lebih daripada itu dia ada di situ. Waktu orang itu ada dalam kelompok itu, dia merasakan sesuatu, wah ini pasti kelompok kita pasti nilainya bagus. Amin. Kemudian karena itu setiap orang pasti senang apabila ada bersama-sama dengan orang yang lebih dari dia, yang lebih dari kemampuannya mungkin, baik dari sisi finansial, dari sisi pengetahuan, dari sisi pengalaman. Misalnya saya dengan Bapak Pendeta Andreas, kalau saya ada di samping beliau, saya sering kali tanya tentang pengalaman-pengalaman beliau, karena beliau sudah makan garam dalam pelayanan. Sedangkan kita ini masih baru Bapak Ibu, masih hitungan, masih umur 2 tahun. Bulan ini kami 2 tahun di HGC Dayak.
Dan saya melihat bahwa kalau kita berjalan bersama sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menjadi hidup saudara-saudara, itu membuat kita tenang. Misalnya seorang istri pasti senang apabila bersama dengan suami yang dewasa. Tidak mungkin seorang istri bangga lihat suaminya kekanak-kanakan. Tidak mungkin. Ya, dia pasti senang dengan suami yang dewasa, yang mencintai dia dengan setulus hati, yang bertanggung jawab dalam segala hal. Ya, seorang pemimpin akan senang apabila dikelilingi dengan pegawai-pegawai yang berkualitas, pegawai-pegawai yang memiliki karakter yang baik, pegawai-pegawai yang bisa diandalkan. Di sini ada Koko Ivan, pemimpin. Saya percaya Koko Ivan pasti juga senang dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang bisa diharapkan yang cepat bergerak. Saya ingat waktu saya masih SMA, Bapak Ibu, saya ikut pramuka, dan saya senang dengan satu kakak pembina saya. Kenapa? Karena setiap kali saya datang kepada dia, saya selalu mendapat pengetahuan yang baru tentang ilmu pramuka. Waktu itu saya ada di Saka Bayangkara, pramuka yang berhubungan tentang dunia kepolisian. Ya, jadi saya tanya begini, saya tanya tentang semafor, saya tanya tentang sandi-sandi, bagaimana cara mengikat gitu. Saya senang. Ya, karena apa? Karena saya bisa mendapatkan sesuatu dari hidupnya. Ya, dari hidupnya. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22, ya, ini adalah masa tua daripada Daud. Menjelang dia akan kembali ke rumah Bapa di surga. Daud mengakui ada 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, Tuhan yang dia sembah. Daud menyadari bahwa kalau dia bisa menjadi seorang raja atas seluruh Israel, semua karena anugerah Tuhan, semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Daud bilang, siapakah aku ini? Dia tidak ada apa-apanya, tapi waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan mempercayakan kepadanya sebuah jabatan yang dirindukan oleh semua orang. Kemudian Daud mengakui dalam dirinya, dia bersyukur bahwa dia bisa bermain musik. Kalau kita baca di situ, ya, kita tafsir beberapa hal, dia senang dia bisa bermain musik, kemudian dia bisa bermain ketapel. Semuanya itu menyumbang keberhasilan daripada Daud. Ya, buktinya waktu dia berhadapan dengan Goliat, ya dia main ketapel di situ. Terlepas nanti ada penafsiran yang berbeda di situ. Tapi saya percaya bahwa dengan keahliannya itu Tuhan bisa pakai untuk menumbangkan raksasa yang besar yang ada di depannya. Kemudian Daud menyadari bahwa ada orang-orang di sekelilingnya, orang-orang kepercayaannya, ya, yang juga terlibat di dalam kesuksesan daripada seorang Daud. Misalnya Ishibaal di dalam ayatnya yang ke-8. Ishibaal adalah seorang yang gagah perkasa, yang pernah mengalahkan 800 orang dengan senjata tombak dengan sendiri. Wah, itu bangga itu. Itu bangga itu. Kemudian ada seorang Eleazar dari orang Ahohi. Ia adalah seorang pahlawan yang ahli memainkan pedang. Ya, dia ahli memainkan pedang. Kemudian sama orang Harari, dia adalah seorang yang teguh hatinya. Ketika teman-temannya lari, ia tetap tinggal sendirian menghadapi musuh. Ini adalah seorang yang ada di sekitar kehidupan Daud. Kemudian Abisai di dalam ayat 18, ia adalah seorang yang datang untuk memberikan bantuan kepada raja ketika Daud lagi sedang kehausan. Ya, kemudian ada Benaya bin Yoyada dari Kabzeel. Ia adalah prajurit yang luar biasa. Benaya adalah prajurit yang kemampuannya di atas rata-rata. Ia seorang yang berkinerja excellent. 3 hal yang Daud akui. Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan secara pribadi, dan orang-orang yang ada di sekeliling Daud. Tuhan bersama saya. Tuhan bersama kita. Tuhan bersama seluruh keluarga besar yang ada di Sinar HGC. Kita akan melihat beberapa peristiwa, Bapak Ibu. Kita akan melihat beberapa peristiwa dalam kehidupan kita, bahwasanya Tuhan selalu bersama kita. Peristiwa yang pertama, Tuhan tetap ada bersama dengan kita, bahkan ketika kita mengalami tekanan. Tuhan tetap ada bersama dengan kita, bahkan ketika kita mengalami tekanan. Jadi peristiwa yang pertama adalah tekanan. Bapak Ibu, masa pandemi ini adalah masa yang penuh dengan tekanan. Jujur atau tidak jujur, semua lini kehidupan terimbas semua di dalamnya. Semuanya, siapapun yang kita jumpai,
Jangankan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang setiap hari melayani Tuhan saja ada dalam ketakutan. Orang-orang yang melayani Tuhan saja ada dalam kebimbangan. Ya, satu waktu ada seorang yang datang kepada salah satu pemimpin kami di daerah. Dia bilang begini, waduh Pak, habis saya. Gereja tidak beroperasi. Saya mau makan dari mana? Gereja tidak memberikan persembahan. Pemimpin di gereja kami diketahui dalam hatinya, berarti kamu tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya bersyukur dari tempat ini saya mengakui, thanks buat Tuhan Yesus melalui pemimpin yang Tuhan taruh. Beberapa teman menyaksikan bagaimana senior pastor mengingatkan kami, tetap andalkan Tuhan. Pakai lututmu untuk engkau berdoa kepada Tuhan. Sekalipun saya menyadari kadang dalam situasi itu muncul persemut-semutan, muncul sesuatu yang saya pertanyakan, tapi saya tahu bahwa itu salah di hadapan Tuhan, dan saya harus mereposisi hidupku untuk saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kita ketika kita mengalami tekanan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Oh, nggak bisa tidak. Saya buka dulu Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sampai di ayatnya yang ke-23. Tuhan tetap bersama dengan kita, bahkan ketika kita mengalami tekanan. Nah, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23, posisi murid-murid pada waktu itu adalah sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kebimbangan, sedang mengalami sesuatu yang membuat hati mereka carut marut, membuat hati mereka penuh dengan ketakutan. Karena Alkitab berkata bahwa murid-murid takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berpikir setelah Yesus ditangkap, setelah Yesus mati, maka giliran murid-murid yang akan dieksekusi, giliran murid-murid yang akan mendapatkan penderitaan, sehingga murid-murid mengalami ketakutan. Alkitab berkata bahwa mereka takut kepada orang Yahudi. Bisa saja bahwa orang Yahudi ini bekerja dengan tentara Romawi untuk menjemput semua murid-murid itu. Situasi pada waktu itu adalah situasi yang begitu menegangkan. Situasi pada saat itu adalah situasi yang antara hidup dan mati. Situasi pada waktu adalah situasi yang betul-betul menguras tenaga, menguras pikiran, menguras segala sesuatunya. Dan mereka berkumpul, Alkitab berkata mereka berkumpul di dalam satu ruangan, kemudian mereka mengunci semua pintu yang ada dalam ruangan itu. Kalau Bapak Ibu mengimajinasikan situasi pada waktu itu, pasti kita bisa rasakan bahwa sedang mengalami ketakutan. Pintu-pintu dikunci oleh murid-murid. Kata takut di sini pakai kata phobos. Kalau kita pernah dengar kata fobia, dari situ akarnya. Phobos artinya ketakutan yang berlebihan pada sesuatu hal. Murid-murid takut kepada orang Yahudi. Dalam hal ini mungkin yang ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menyerahkan Yesus, dia mengalami ketakutan. Phobos juga digambarkan seperti seorang yang divonis penyakit yang mengerikan. Ya. Phobos juga berarti digambarkan seperti seorang yang divonis penyakit yang mengerikan. Saya dan saudara tahu penyakit yang mengerikan itu seperti apa. Kanker stadium 1 sampai stadium 4 dan lain sebagainya. Kemudian phobos juga berarti ketakutan yang ekstrim. Jadi ketakutan ini bisa menjadi tekanan bagi saya dan saudara. Apalagi ketika saya dan saudara mendengar kabar-kabar di sana sini. Semua mengalami tekanan, semua mengalami pressing, semua mengalami ketidaknyamanan. Tuhan tetap ada bersama dengan kita, bahkan ketika kita mengalami tekanan. Ada beberapa sumber secara umum mengapa seseorang bisa mengalami tekanan. Misalnya sakit.
Orang yang sakit pasti merasa tertekan. Ya atau ya? Pasti. Sakit gigi saja tertekan pasti. Ya, di tempat saya itu ada obat yang namanya Feminal. Ya, jadi kalau mulai sakit lagi, minum Feminal. Karena kalau dibiarkan, wah itu sampai di otak. Jadi kalau istri bicara, bisa-bisa saya tidak respon dengan baik. Apalagi sakit yang kanker, tumor, gagal ginjal, apalagi kalau sakit diabetes, apalagi sakit leukemia. Saya melayani satu ibu yang anaknya masih kecil, tapi sudah divonis leukemia Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini anak ini tetap kuat. Ibunya bilang, kami tertekan Pak. Saya suami tertekan, semuanya tidak ada yang berjalan dengan normal, pekerjaan pun tidak normal. Tapi ibu dibilang, saya tahu Tuhan sedang memproses kami. Tahun pertama, tahun kedua, masuk tahun ketiga, ibu ini bisa melewati proses itu. Dan dia serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan anaknya ini. Dan anaknya ini terakhir sekitar hari Jumat atau hari Kamis yang lalu, kami kunjungi dan anak ini terus bermain-main. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang sakit pasti tertekan. Tertekan apanya? Sakitnya. Kemudian tertekan karena memikirkan biaya pengobatannya. Kalau banyak uang it's okay. Pasti juga banyak uang juga pasti berpikir keluar terus ini uang. Tertekan pasti. Tertekan dengan apa? Tertekan karena ada orang-orang yang menjenguknya cenderung mengomongi hal-hal yang menakutkan tentang penyakitnya. Nah ini juga masukan buat kita yang pelayanan untuk orang-orang sakit, datang ke sana jangan justru takut-takuti. Kayaknya sudah mau mati ini. Bapak Ibu jangan takut-takuti, datang bawa kabar sukacita di situ. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Jangan merekayasa segala sesuatu, karena hidup dan mati saudara-saudara ada di tangan Tuhan. Sekalipun dalam tim pastoral ada pelayanan untuk menyerahkan orang kepada Tuhan. Tapi kita lihat konteksnya dulu seperti apa. Ya, jadi ini juga mungkin masukan buat kita yang pergi pelayanan. Jangan bilang, kayaknya kalau kau minum ini tambah parah penyakitmu. Ini juga masuk waktu saya baca juga, saya juga ketawa karena juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian persaingan bisa menjadi bahan sesuatu yang bisa menekan saya dan saudara. Persaingan dalam bisnis. Ya, pernah kami buka rumah makan. Setelah kita dengar ada rumah makan buka situ, merasa tersaing, merasa tertekan. Wah, apalagi waktu pas lihat di dalam tempatnya, lebih rame. Dulu rame di tempat saya, kenapa sudah rame di sana? Mulai tertekan, tidak rame lagi. Mulai muncul pertengkaran suami dan istri, tidak rame lagi. Tertekan, persaingan itu bisa membuat orang tertekan. Bisa membuat orang tertekan, deg-degan. Bapak Ibu pernah dengar pelatih Liverpool, Rafael Benitez, pernah terkena serangan jantung sewaktu Liverpool sedang bersaing ketat dengan Chelsea dan MU dalam meraih juara Liga Premier. Dia kena serangan jantung. Ya, karena dia tertekan melihat anak didiknya, sepertinya tidak gol-gol ini. Bagaimana ini? Kemudian tekanan yang selanjutnya itu bisa target pekerjaan Bapak Ibu. Di mana-mana kalau orang ditargetkan, itu kalau dia tidak serahkan ke Tuhan, itu bisa tertekan Bapak Ibu. Harus target seperti ini. Ya, kami pun di kepala cabang ditarget juga. Tapi sekalipun itu, kami melihat dari sisi yang berbeda. Kami di HG Sedaya ditarget, tapi dalam prinsip itu, kami bisa melahirkan 3 wilayah di sebuah keluarga. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita melihat dari sisi yang berbeda. Waktu manusiaku meresponi, memang saya khawatir, Tuhan bisa enggak? Tapi waktu saya serahkan kepada Tuhan, maka semua yang tertekan itu, Tuhan bisa hibur melalui apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup. Target. Kami punya jemaat kerja di Pizza Hut Delivery. Dan Pak Pendeta, Pak Gembala, stres nggak Pak? Kenapa kok? Ditarget kali 500 juta 1 bulan. Sedang sungguh-sungguh bersama Tuhan. Karena Tuhan bisa datangkan dari timur, barat, utara, dan selatan. Amin. Dan kemarin waktu saya habis FK di Comot dengan staf yang ada di sana, saya datangi dia. Bagaimana? Jualanmu hari ini, puji Tuhan, 200 paket habis. Nama Tuhan dipermuliakan. Sedang kalau kamu mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kamu. Kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya lihat kamu tidak ikut lagi di dalam perjamuan tubuh dan darah Yesus. Kamu harus kembali ke Tuhan. Dia seorang yang sarjana teologi, tapi dia lari dari panggilan Tuhan. Tapi hari ini hatinya sedang dibawa kepada Tuhan. Target pekerjaan, ya, di mana-mana kalau ditarget itu pasti tertekan. Tapi kalau kita lihat ini sebuah momen untuk kita mengalami sesuatu yang baru, maka kita pasti bisa
kemudian ingin sesuatu yang terbaik. Ya, saya ingat masa-masa saya kuliah, saya ingin dapat nilai yang tinggi, minimal A, maksimal A plus. Dengan cara apa? Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Menghafal ini ceritanya Bapak Ibu, bukan rasa-rasa lagi, ini menghafal. Kalau rasa-rasa pasti tidak tepat, jadi saya menghafal. Pokoknya apa yang disebut oleh diktat, oleh buku itu, saya harus apa di luar kepala. Tanpa saya sadari, saya tertekan Bapak Ibu. Karena apa? Saya ingin sesuatu yang baik. Karena itu kita yang mengerti akan kebenaran itu. Maka saya percaya, kalau Yesus bersama saya dan saudara, sekalipun dalam masa tekanan, saya dan saudara bisa lewat itu. Amin. Karena ada kuasa yang tidak terbatas yang akan memampukan kita menjalani semua itu. Amin Bapak Ibu. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukup firman Tuhan ini berkata, aku sekali-kali, kata aku sekali-kali, ini sebuah ungkapan yang tegas. Ini sebuah ungkapan yang tegas yang betul-betul ingin diberikan kepada setiap kita gereja Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tertekan dalam keluarga, kita tertekan dalam pekerjaan, kita tertekan dalam pelayanan, kita tertekan dalam situasi apapun, tapi waktu saudara-saudara percaya kepada firman Allah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan aku, maka itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama-sama dikatakan begini, aku sekali-kali tidak akan menelantarkan engkau. Wow, ini janji Tuhan Bapak Ibu. Yesaya 49 ayat 15-16 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bisakah seorang wanita melupakan anak yang keluar dari kandungannya? Firman bilang, kalaupun orang tua itu melupakan anak dari kandungannya, aku Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Ini janji Tuhan. Karena itu dalam situasi ini, saya terus memperkuat kepercayaan saya kepada Tuhan. Karena ini penting bagi kita Bapak Ibu. Banyak informasi di luar sana yang berkata bahwa pandemi ini tidak akan pernah selesai. Banyak informasi di luar sana bahwa akan muncul gelombang yang kedua. Banyak informasi di luar sana bahwa akan ada banyak pemecatan di mana-mana. Banyak informasi di luar sana bahwa akan ada banyak orang yang mati karena mereka mengalami ketakutan. Tapi saya dan saudara berjalan dengan Tuhan, maka semua itu Tuhan bisa ganti. Jujur bahwa kita mengalami itu, tapi kita butuh Tuhan yang berjalan bersama dengan saya dan saudara. Karena itu bersama dengan Tuhan, tekanan akan memunculkan yang terbaik dari diri kita. Amin. Bersama dengan Tuhan, tekanan membuat kita mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur dalam masa tekanan itu, tiba-tiba satu waktu seorang hamba Tuhan kirim di WA saya sebuah produk, dan itu dikirim pas hari Minggu. Udah salah waktu itu Koko Ivan habis foto, udah salah. Setelah itu saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa ya? Dan saya coba share di beberapa orang, dan puji Tuhan, beberapa orang itu meresponi produk ini. Sehingga dari produk ini kami bisa mendapat passive income. Saya telepon senior pastor, Bapak begini. Ya, Bapak bilang, puji Tuhan, Pastor maju terus. Kalau kita menang dalam keuangan, kita melayani dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur akan hal itu. Tapi saya terus kawal dalam doa. Sebab hatiku, aku tidak akan bawa kepada hal itu. Karena firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saya dan saudara butuh uang. Tapi kalau uang itu sudah menggeser posisi cinta kita akan Tuhan, itu yang tidak boleh. Amin Bapak Ibu. Itu yang tidak boleh. Cinta kita akan Tuhan itu harga mati. Sampai kapanpun. Sekalipun memang kita butuh yang namanya UANG dalam hidup saya dan saudara. Tekanan mengubah kerang menjadi mutiara. Waktu pasir masuk ke dalam kerang ini, kerang itu mengalami kesakitan. Tapi cara supaya kesakitan itu tidak dia alami,
maka dia mengeluarkan sebuah zat atau enzim. Waktu itu keluar, terjadi proses kimia dalam keran ini. Waktu terjadi proses kimia, disitulah muncul yang namanya mutiara. Amin Bapak Ibu. Jadi tekanan itu bisa mengubah keran menjadi mutiara, bisa mengubah yang tadinya buruk, itu bisa menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu yang namanya tulisan untuk orang buta? Itu yang menemukan tulisan itu umur waktu dia masih usia kecil, tiba-tiba matanya tertusuk. Dia stres, dia bingung harus seperti apa. Justru dari situ dia mulai mencari sesuatu, sehingga sampai hari ini ada namanya tulisan Braille ya, Braille, tulisan Braille. Dan itu dipakai sekarang untuk orang-orang yang buta, sekalipun mata mereka buta, tapi dengan tulisan itu mereka bisa mengerti bahwa ini A, ini B, ini dan lain sebagainya. Karena ada orang yang tadinya tertekan, tapi bisa diubah menjadi sesuatu yang baru. Kemudian tekanan bisa membuat kita menjadi tangguh. Tekanan bisa membuat kita menjadi tangguh. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak ingin saya dan saudara menjadi seorang pengecut. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang penakut. Tapi Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi seorang yang tangguh apapun situasinya. Dan Alkitab banyak mencatat tentang orang-orang yang betul-betul tangguh di dalam Tuhan. Tadi yang saya lihat tadi itu yang orang-orang yang ada di sekeliling Daud, mereka melihat tangguh. Tekanan bisa membuat kita menjadi tangguh, dan tekanan membuat kita bisa menjadi kreatif. Amin Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama, bahwa Tuhan bersama dengan kita bahkan ketika kita mengalami tekanan. Dan tekanan itu sampai hari ini masih dirasakan oleh banyak orang. Karena itu dengan duduk diam, tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Dalam kelemahan pula kuasaku menjadi nyata, menjadi sempurna. Kekuatan saya cuma dalam hadirat Tuhan. Taat dengan pemimpin, meresponi segala sesuatu dengan baik, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan pelayanan dalam kemurnian dan ketulusan, memberitakan Injil kepada orang-orang, sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak tutup mata. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, kita jangan terjebak dengan yang namanya proses tekanan yang sedang terjadi. Yang salah adalah ketika saudara-saudara mengalami tekanan, kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Tekanan boleh ada, tapi Tuhan jauh lebih ada dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun semuanya tidak ada jawaban, tapi bersama dengan Tuhan semuanya menjadi pasti, semuanya menjadi ada jalan keluar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua adalah Tuhan tetap ada bersama kita bahkan ketika kita mengalami kemunduran rohani. Wow. Kalau mau jujur, pasti kita mengalami kemunduran rohani awal-awal itu. Ya, pasti mengalami kemunduran. Kalau kita kembali lagi di Yohanes pasal 20 ayat 19, murid-murid mengalami kemunduran rohani. Kenapa? Murid-murid melihat secara langsung apa yang Yesus lakukan. Murid-murid melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Murid-murid melihat secara langsung bagaimana Bartimeus yang buta bisa melihat. Murid-murid melihat secara langsung bagaimana seorang yang kusta ditahirkan oleh Tuhan. Murid-murid melihat secara langsung bagaimana wanita pendarahan waktu dia menyentuh tubuh Tuhan terjadi proses kesembuhan di situ. Murid-murid melihat secara langsung konfigurasi waktu Yesus ada di bukit, di situ ada Musa, di situ ada Elia. Murid-murid menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus mengajar dengan wibawa dan otoritas yang daripada Tuhan. Tapi sampai satu titik, Petrus yang tadinya pemberani menjadi seorang pecundang, mundur secara rohani. Kita mungkin bisa hebat dalam pelayanan, tapi selama pelayanan itu kita bangun hanya untuk mencari pujian manusia. Tinggal menghitung waktu, saudara-saudara akan mundur. Karena itu mari bangun pelayanan saudara-saudara dengan kemurnian. Memang didikan itu tidak baik Bapak Ibu. Amsal berkata didikan itu datang untuk menghancurkan kebodohan dalam hidup kita. Saya sangat diberkati dengan foto status dari dosen Keruso. Didikan itu menghancurkan kebodohan dalam diri kita. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka waktu didikan datang, terima.
Waktu sekarang saudara sudah terima didikan dan kita menjadi orang yang mulai berubah, jangan sombong lagi di situ. Mentang-mentang baru dipakai pelayanan begini sudah melihat orang sebelah mata. Mentang-mentang baru begini sudah melihat orang sebelah mata. Itu kemunduran rohani, Bapak Ibu. Ada 6 tanda kemunduran rohani. Yang pertama, kehilangan fokus. Kehilangan fokus. Salomo kehilangan fokus. Waktu dia sudah mulai mengenal wanita di luar dari Israel, di situ titik balik dia mundur dari kerohanian. Dia lebih fokus kepada dewa daripada istrinya. Kemudian Yudas Iskariot, waktu dia melihat peluang untuk menjual Yesus, terjadi kemunduran rohani. Kemudian tanda yang kedua, kehilangan prioritas. Kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 24, orang yang kehilangan prioritas hidupnya biasanya lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding Tuhan atau orang lain. Orang yang seperti ini cirinya begini, mau dilayani. Dulu dia melayani, tapi sekarang dia mau dilayani. Itu orang mengalami kemunduran. Maunya didorong-dorong. Ayo. Maunya didorong-dorong. Itu mengalami kemunduran. Kehilangan prioritas itu, Bapak Ibu. Kemudian tanda yang ketiga, kehilangan gairah. Berapa daripada kita tadi waktu menyembah, rasa itu sudah tidak ada. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan Maha tahu. Alkitab berkata 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Waktu aku menyembah Tuhan, apakah sudah ada? Apakah rasa itu masih ada? Atau kau berkata gini, kenapa begini? Itu mundur. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Saya kalau mencerna kata demi kata ini, hatiku ini, Tuhan, betul-betul saya seperti kayak mau menangis. Kenapa ada suara itu? Kehilangan gairah. Kalau tadi antusias dalam mengikuti banyak kegiatan gereja, sekarang ogah-ogahan. Gairah dalam memuji Tuhan sudah hilang. Yang tadinya sebelum pandemi, mau angkat tangan, sukacita. Tapi setelah itu, mau angkat tangan saya sudah berat. Pak, saya angkat tangan kalau dibayar, Pak. Itu mundur sekali. Kalau memuji penuh dengan semangat berapi-api, adalah orang yang terus mengalami pertumbuhan. Gairah membaca dan mempelajari Alkitab sudah mulai kendor. Itu ciri ketiga. Ciri yang keempat, kehilangan disiplin. Ya, kehilangan disiplin. Ini ciri orang yang sudah mengalami kemunduran rohani. Misalnya dalam berdoa, tadinya rutin berdoa, sekarang menjadi asal-asalan berdoa. Bahkan dia bangun kebenaran diri sendiri. Tuhan sudah tahu. Walaupun saya cuma bilang, amin. Tuhan sudah tahu. Betul. Tuhan tahu. Bahkan ketika kita berbuat dosa pun Tuhan tahu. Tapi yang saya mau bilang begini, hati-hati dengan kemunduran ini. Ini berbahaya. Dalam bersaksi pun mundur. Dalam melawan dosa pun mundur. Alkitab berkata, jangan kita mempergunakan anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Pakai anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ciri yang kelima orang yang mundur dari kerohanian, kehilangan komitmen. Kehilangan komitmen. Saya berkali-kali bilang kepada jemaat para pemimpin bahwa kita tetap harus komitmen dengan Tuhan, apapun harganya. Dan saya harus tegas untuk sebuah kebenaran. Komitmen dalam ibadah sudah mulai mundur. Komitmen dalam memberi perpuluhan sudah mulai mundur. Saya bilang sama jemaat, Bapak Ibu bisa memberi perpuluhan, tapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, Bapak Ibu tetap mengalami kemunduran. Tetap berani. Makanya dari awal bulan Maret sampai tadi, sebelum kami tadi keluar dari rumah jam 7 pagi, kami pimpin perjamuan tubuh dan darah Yesus. Dan saya bilang begini, jemaat ada yang mau mengembalikan milik Tuhan, ada Pak, angkat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ini penting menjadi power pemimpin. Tapi hari-hari ini banyak orang yang pakai alasan tidak bisa Pak, dan lain sebagainya. Itu keputusan Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau kebenaran Tuhan menjadi prioritas, maka sang sumber mujizat itu
akan menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Kalau di sisi yang lain berkat itu tertutup, Tuhan bisa buka di berkat yang lain. Kalau terus di depan itu tertutup, maka di sini Tuhan bisa membukakan berkat itu. Artinya begini, mempercayai Tuhan itu betul-betul harus menjadi prioritas dalam hidup saya dan saudara. Percaya bisa, tapi belum tentu kita berani mempercayai Tuhan. Ya, kemarin orang hubungi saya, Pak, begini, Pak, gini. Sedang saya ukur dulu. Saya ukur dulu. Karena itu yang diajarkan, saya tahu saya diajarkan di pasukan Batra begitu. Kalau ingin melakukan segala sesuatu, ukur dulu. Lihat keintimanmu 1 minggu. Seperti apa? Jangan asal-asalan. Jangan asal merasa, oh saya hebat dulu begini. Ukur lagi. Oke, saya dengar, sedang Pak, saya ambil cara begini saja. Karena dikasih pilihan waktu itu. Saya ambil cara ini. Ya, saya ambil cara ini. Jadi mari saudara-saudara, jangan sampai kehilangan komitmen dengan Tuhan. Kemudian, tanda yang keenam, kita kehilangan emosi. Emosi dalam arti gini, kita tidak menanggapi lagi hal-hal yang ilahi. Kita cuek. Firman diberitakan, kita juga memberitakan WA di mana-mana. Ini kita sudah kehilangan, itu namanya kemunduran. Saya punya teman, pintar secara pengetahuan. Satu waktu dia diputusi sama pacarnya. Pacarnya ini keturunan Jerman, dia sendiri orang Manado. Dia seorang worship leader yang suaranya bagus sekali, teman kuliah waktu itu. Tiba-tiba dia diputusi sama pacarnya. Waktu dia diputusi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia rusak hidupnya. Saya kaget, karena lama saya sudah masuk ke kosnya, saya datang ke kosnya, saya kaget, bantalnya Bapak Ibu itu sudah hitam kayak kopi. Kemudian spraynya udah diganti-ganti. Jangankan itu, dia punya kasur pun itu kayak kopi, hitam sekali. Kasetnya di mana-mana, bukunya di mana-mana. Sedang, Pak, kenapa Bapak begini? Biar kamu tahu Sardi, inilah situasi hatiku sekarang. Wow. Karena diputus, Pak masih melayani? Tidak lagi. Itu apa saya mau melayani? Kenapa Tuhan tidak izinkan saya bisa menikah sama dia? Mengalami kemunduran. Tapi puji nama Tuhan, sekalipun demikian, Tuhan tidak putus asa untuk terus mendidik teman saya ini. Sekarang dia kembali lagi melayani. Dia sudah menikah tapi bukan dengan wanita itu. Dan terakhir kemarin saya lihat di Facebooknya, dia sudah melayani luar biasa. Jadi Tuhan Yesus tetap setia, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita, sekalipun bahkan saya dan saudara mengalami kemunduran rohani. Kemunduran rohani adalah sesuatu yang harus kita antisipasi. Karena ketika saya dan saudara mengalami kemunduran rohani, itu berarti itu sebuah pijakan yang bisa membuat saudara-saudara semakin jauh dari Tuhan. Saya pernah dengar statement Koko Ivan bahwa kekristenan itu dinamika. Ada saatnya kita dibawa, ada saatnya mungkin kita tiba-tiba perasaan kita terluka. Ada saatnya mungkin karena penyakit tadi yang mungkin hal-hal yang lainnya kita akan mundur dari Tuhan. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tetap setia. Melalui Roh Kudusnya, melalui firman, melalui ibadah apapun itu, bisa membawa saya dan saudara balik datang kepada Dia. Makanya kalau kita lihat posisi murid lagi ketakutan, tapi Yesus datang dan Yesus bilang begini, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera dipakai kata eirene. Eirene artinya begini, tenang. Kemudian eirene juga berarti gini Bapak Ibu, harmonis. Harmoni, hati ini harmoni, rukun di dalamnya. Jadi Yesus bilang begini, murid-murid kamu ketakutan benar, tapi hari ini aku datang kepadamu memberikan damai sejahtera itu. Waktu damai sejahtera itu diberikan kepada murid-murid, firman Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini penafsirannya, nanti dibahas lagi. Tapi artinya gini, Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Yesus ada bersama dengan Maria Magdalena. Yesus ada bersama dengan Yohanes. Yesus ada bersama dengan Thomas. Sekalipun mereka mengalami yang namanya kemunduran rohani, tapi Yesus tidak pernah membiarkan kita. Kalau Yesus sudah memilih saya dan saudara, Dia tidak akan pernah melepaskan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata begini, sekalipun tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku, karena tangan Tuhan adalah tangan yang kuat dan perkasa.
Saya mau percaya akan hal itu. Saya berdosa, saya banyak melukai hati Tuhan, saya banyak membuat Tuhan sedih, dan lain sebagainya. Tapi waktu saya datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan penyesalan, firman Tuhan berkata, hati yang hancur Tuhan berkenan. Amin. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu sekarang, bahkan pemirsa yang sedang mendengar streaming ini, yang sedang mendengar khotbah ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami. Mungkin Bapak Ibu lagi sedang mengalami masa-masa yang semakin sulit. Percaya saja, sekalipun engkau sedang mengalami kemunduran rohani, tapi Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan akan dengan kuasanya dan dengan caranya akan membawa saya dan saudara untuk datang kembali kepada Dia. Waktu Tuhan membawa saya dan saudara balik kepada Tuhan lagi, hargai kesempatan itu. Hargai kesempatan itu. Bagaimana wujudnya kita menghargai kesempatan itu? Layani Dia lebih sungguh lagi. Cari terus wajahnya setiap kali ada kesempatan. Senangkan hati Tuhan. Cari jiwa-jiwa buat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tetap bersama kita, bahkan ketika kita tidak memiliki lagi. Artinya gini, habis semua. Contohnya siapa? Ayub. Habis semua. Ya, lembu sapi habis, keledai betina habis, kemudian domba-domba habis, kemudian unta-unta habis, anak laki-laki dan anak perempuan Ayub habis. Alkitab berkata dalam situasi itu Ayub tidak berbuat dosa. Tuhan tetap bersama kita bahkan ketika yang kita miliki sudah habis. Tapi saya percaya semuanya kita masih memiliki, amin. Kita masih punya bapak, kita masih punya mama, ya kalau yang sudah meninggal bukan karena pandemik, mungkin karena sakit, kita masih memiliki. Hari ini kita bisa ada bersama-sama, semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Ada satu kata hikmat berkata begini, kalau engkau belum memiliki apa yang engkau inginkan, maka cintailah apa yang sekarang engkau miliki. Saya ulang, kalau kita belum memiliki apa yang kita inginkan, maka apa yang ada sekarang, cintailah. Mungkin saya dan saudara tidak sehebat orang-orang yang melayani di altar, orang-orang yang dipakai Tuhan, namanya di mana-mana. Tapi selama saya dan saudara masih menyembah Tuhan, pakai itu modal saya dan saudara yang terbesar. Karena itu nama yang akan menjaga saya dan saudara sampai kepada Tuhan. God is with me. Tuhan bersama saya. Tuhan bersama dengan kita. 3 hal peristiwa yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Tapi jangan takut. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Bahkan ketika kita mengalami kemunduran rohani. Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Bahkan ketika kita mengalami tekanan. Dan Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Ketika segala sesuatunya habis. Tuhan bersama dengan kita. Saya minta kita untuk bangkit berdiri. Mari kita responi firman Tuhan. Berjalan bersamamu, aku jadi kasihmu. Matamu memandangku, kau milikku, jadi kasihmu. Berjalan bersamamu, kau bawaku dekat hatimu. Mata
Tuhan sudah disampaikan. Oh, biar ini menjadi komitmen kita di hadapannya. Seringkali banyak hal yang kita inginkan dari Tuhan. Seringkali banyak hal yang kita minta dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan hal itu, justru kita mundur lagi dari Tuhan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bapak Ibu, God is with me. Ini bukan cuma sekedar slogan, tapi ini sebuah pembuktian, sebuah fakta dalam Alkitab. Sampai hari ini saya dan saudara ada, semua mengalami Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, bahkan ketika kita mengalami tekanan. Tuhan ada bersama dengan kita, bahkan ketika kita mengalami kemunduran. Tuhan ada bersama dengan kita, bahkan segala sesuatunya hilang dari hidup saya dan saudara. Jangan buru-buru Bapak Ibu. Kalau pikiranmu mulai liar, reposisi kembali pikiran. Kalau pikiranmu mulai liar, reposisi kembali. Izinkan hadiratnya menyentuh engkau. Para kasih harap untuk jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan streaming ini, izinkan hadirat Tuhan menyentuh hidupmu pagi ini. Engkau yang sedang mengalami sakit pagi hari ini, percaya dengan firman Tuhan. Percaya dengan firman-Nya. Apapun bentuk sakitmu, pagi ini berdoa. Sembuhkan penyakit itu dan katakan, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Aku percaya dengan firman-Mu. Aku percaya dengan perkataan-Mu. Terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Syarabata kaya dalam bayar. Oh, Syarabata kaya dalam bayar. Jangan buru-buru Bapak. Jangan buru-buru keluar dari hadirat. Nikmati saja. Oh,
Engkau tidak terbatas untuk Engkau melanjutkan firman-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, God is with me. Tuhan bersama kami. Tuhan beserta kami. Immanuel. Shekinah glory, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Hamba percaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu berbuah dan terus berbuah selama dia jatuh di tanah yang sehat dan baik. Beberapa dari jemaat, engkau sepertinya sedang mendapatkan impresi dari Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ucapkan di dalam hatimu, dan itu dimensi ilahi yang membuat hatimu damai. Kepada Bapak Pendeta Andreas, saya persilakan untuk ada di altar.